sandarnya hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, mengambil sebab-sebab yang diizinkan, diperbolehkan dalam syariat. Kapan kemudian seseorang kehilangan salah satu dari dua hal tersebut, maka tidaklah dia dinilai sebagai seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan kita telah mengetahui bahwasanya tawakal merupakan salah satu di antara cabang bahkan syarat keimanan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu di antara cabang atau syarat keimanan. Apabila kemudian kita memperhatikan dua hal yang barusan saja saya sebutkan, bersandarnya hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan dimaksud setelah seseorang mengerjakan atau mengambil sebab. Bahkan hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyerahkan urusannya dan hatinya bersandar sebelum melakukan usaha, ketika melakukan usaha, dan setelah melakukan usaha. Adalah salah kalau kemudian seseorang muslim beranggapan tawakal setelah mengerjakan usaha, setelah melakukan aktivitas. Cukuplah satu dalil di dalam masalah ini. Ketika kita semua kaum muslimin dipanggil untuk mengerjakan sholat, kita belum sholat, tetapi dipanggil untuk mengerjakan sholat, dan yang memanggilnya adalah para muazzin. Ketika mereka mengatakan hayya 'alas sholah, ketika mereka mengatakan hayya 'alal falah, maka disyariatkan atas kita untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kekuatan, kesanggupan, melainkan daya upaya, kekuatan, dan kesanggupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan itu adalah panggilan yang menyeru kita untuk sholat, dan kita belum sholat, baru saja azan. Tetapi kemudian kita disyariatkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kekuatan, kesanggupan kecuali daya upaya, kekuatan, kesanggupan tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakni tawakal sebelum mengerjakan amal. Sebagian di antara kita ada yang beranggapan tawakal setelah mengerjakan amal. Dia kerjakan amal, setelah itu terbersit di hatinya, terucap di lisannya, setelah ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cacat di dalam makna tawakal. Belum lagi kalau kita cermati, tawakal adalah syarat keimanan, salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Kalau kemudian perkataan saya serahkan setelah ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah menunjukkan sebelumnya dia tidak menyerahkan urusannya, tidak bertawakal kepada Allah? Kalau dia mengerjakan perbuatan, usaha, setelah dia rampung mengerjakan perbuatan dan usaha tersebut, baru dia tawakal kepada Allah, apakah menunjukkan sebelumnya dia tidak bertawakal? Apakah menunjukkan sebelumnya na'udzubillah min zalik dia tidak beriman? Padahal sekali lagi tawakal merupakan syarat keimanan. Tawakal merupakan syarat keimanan.
cabang keimanan. Ada hal-hal yang memang seharusnya kita perbaiki dari cara berpikir kita. Ada hal-hal yang seharusnya memang kita perbaiki dari cara beragama kita, yang selama ini kita pandang cara beragama kita adalah cara beragama yang sudah benar lagi tepat. Lalu kalau kemudian kita simak penjelasan para ulama dari kitab-kitab mereka, maka nyatalah bahwasannya di sana ada hal yang mesti kita benahi dari cara berpikir kita, dari cara beragama kita. Kalau kemudian tadi telah dikatakan yang namanya tawakal adalah bersandarnya hati dan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya tawakal secara asal adalah amalia hati. Dan sebagaimana kita ketahui jemaah, tidak ada di antara siapapun yang bisa membatasi amalia hati. Bahkan orang-orang yang dalam keadaan tergeletak di kasur, tidak mampu berdiri, tidak mampu untuk duduk, tetapi amalia hatinya mampu untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh hati. Yang ingin saya katakan jemaah, tidak ada batasan atas seberapa mungkin kita bertawakal secara hati. Tidak ada. Karena keimanan bertambah dan berkurang. Lagi-lagi saya ingatkan, tawakal itu merupakan syarat keimanan, cabang keimanan. Keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Maka tidak ada yang bisa membatasi keinginan hati, pikiran kita, kehendak kita. Enggak ada. Adapun usaha kita, inilah poin kedua dari tawakal, mengambil sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Maka secara usaha mungkin kemampuan kita dibatasi atau terbatasi dengan sesuatu. Mungkin dibatasi dengan waktu, mungkin dibatasi dengan tenaga, mungkin dibatasi dengan macam-macam hal yang membatasi usaha kita secara perbuatan. Tetapi tidak ada yang bisa membatasi perbuatan kita secara hati. Yang ingin saya katakan, semua kita memiliki waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada di antara saya dan Anda semuanya yang memiliki waktu berlebih dalam sehari semalam, misalnya 25 jam. Tidak. Kita semua memiliki kemampuan yang terbatas secara usaha. Tidak ada di antara kita yang bisa misalnya terbang tanpa alat bantu. Kita memiliki keterbatasan. Sehebat-hebat manusia, saya ataupun Anda, kita semua memiliki keterbatasan di dalam macam-macam titik-titik keadaan. Yakni sebab-sebab yang kita ambil bisa jadi sangat terbatas. Tetapi amalia hati kita, apa yang bisa kita lakukan secara hati, maka saya tidak bisa membatasi Anda, sebagaimana Anda tidak bisa membatasi hati saya, sebagaimana segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak bisa membatasi amalia hati kita. Saya ulangi. Kalau perbuatan anggota badan, ada yang membatasi perbuatan anggota badan kita, waktu, kesehatan, kesempatan, orang lain itu membatasi anggota badan kita, perbuatan anggota badan kita. Dan banyak faktor yang membatasi perbuatan anggota badan kita. Yakni banyak faktor yang membatasi sebab-sebab yang bisa kita ambil. Tetapi adakah hal yang membatasi amaliyah hati Anda? Apakah saya bisa menghalang-halangi amaliyah hati Anda? Jawabannya tidak.
Sebagaimana apakah Anda bisa menghalang-halangi amaliyah hati saya? Jawabannya tidak. Bahkan seluruh yang ada di muka bumi ini tidak bisa membatasi amaliyah hati kita. Makanya anggota badan semisal tangan, makanya anggota badan semisal lisan itu dibatasi dengan sesuatu. Ketika menyebutkan derangan, ketika menyebutkan tentang derajat mengingkari kemungkaran, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, rubahlah dengan tanganmu. Apabila engkau tidak sanggup, berarti ada yang menghalangi kita untuk merubah kemungkaran dengan mempergunakan kekuatan. Maka dengan lisan, ucapan, perbuatan, atau tulisan, apabila tidak sanggup, ini menunjukkan maka ada hal-hal tertentu yang membatasi perbuatan lisan kita. Maka dengan hati, dan itu adalah bentuk keimanan yang paling rendah. Ini menunjukkan tidak ada yang bisa membatasi amaliyah hati kita. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika menyebutkan tentang contoh tawakal, Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh seekor burung. Contoh yang menarik. Kenapa tidak makhluk ciptaan Allah yang lain? Mungkin banyak di antara kita yang berspekulasi bahwasanya burung adalah makhluk atau hewan yang paling sering dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hari ini pun masih sering kita lihat burung-burung berterbangan di Mekah ataupun di Madinah. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Semisal anjing, kucing, singa padang pasir. Ada memang binatang-binatang ini, tetapi jarang dilihat oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Mungkin di antara kita ada yang berspekulasi, Rasul menjadikan contoh tawakal sebagai, Rasul menjadikan burung sebagai contoh tawakal karena tetapi sebagai seorang muslim, saya dan kita harusnya meyakini apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diberikan permisalan oleh Rasulullah bukan hanya semata-mata kebetulan saja. Burung memiliki sifat-sifat yang spesifik hampir tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Yakni yang pertama, burung itu memiliki sifat cemas, takut, khawatir. Maka kalau Anda usir seekor kucing, bisa jadi dia malah menegakkan ekornya, membelalakkan mata kepada Anda, bahkan menyerang Anda. Sebagaimana apabila Anda usir seekor ular, ular ini sebagiannya malah mendekat, menyerang Anda. Tetapi kalau kemudian seekor burung, jangankan Anda usir, Anda dekati, dia akan menjauh, pergi. Burung memiliki rasa takut yang amat sangat dibanding hewan-hewan yang lain. Ini secara umum. Kita tidak bicara burung-burung pemangsa, semisal elang ataupun yang selainnya, yang jumlahnya secara jenis lebih sedikit daripada burung-burung yang ada. Dan ketahuilah bahwasanya salah satu di antara sendi ibadah dan keimanan adalah rasa takut. Sebagian ulama semisal Imam Ali Al-Qari, ketika kemudian menjelaskan tentang mengapa Rasul mengumpamakan tawakal yang benar seperti tawakalnya seekor burung, karena burung hampir tidak pernah dijumpai mereka berebut
mangsa atau makanan. Hampir tidak kita jumpai. Adapun binatang-binatang yang lain, anjing, kucing, ataupun yang sejenisnya yang bisa kita lihat pada hari-hari ini, maka mereka itu berebut mangsa, berebut makanan, saling kemudian membuat daerah teritori masing-masing. Ini kekuasaan saya, ini kekuasaan kalian. Kira-kira begitu secara bahasa binatang. Tetapi burung hampir tidak memiliki daerah teritori. Kita keluarkan dari burung-burung pemangsa, yang ini jumlahnya nggak banyak, hanya beberapa jenis burung-burung pemangsa. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tawakal yang sebenar-benarnya seperti seekor burung? Burung adalah makhluk yang giat, yang dia keluar di pagi hari. Ini menunjukkan kepada kita jemaah bahwa apabila kita memungkinkan untuk keluar di pagi hari mencari rezeki, itu sesuatu yang paling baik dibanding keluar setelah lewat pagi hari, apalagi setelah melewati tengah hari. Karena pagi hari adalah waktu yang diberkahi, yang Nabi kita secara khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka apabila kita mampu untuk pergi di pagi hari, memulai aktivitas usaha, maka itu sesuatu yang sangat baik sekali. Lalu apa menurut pendapat Anda? Doa memohon rezeki yang thayyib itu dipanjatkan di pagi hari, bukan di sore hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa ini diucapkan di pagi hari, kesempatan siang hari atau malam hari? Tetapi syariat khusus yang datang dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, Rasul senantiasa membaca doa ini di kesempatan pagi hari, meminta rezeki yang baik. Di pagi hari telah meminta rezeki yang baik, maka sungguh sangat keliru ketika seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari itu dia tidak berusaha untuk menambah ilmunya, walaupun hanya satu maklimat. Padahal dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang membawa manfaat. Maka salah ketika pada hari itu dia tidak menambah ilmunya walaupun hanya satu maklumat. Sebagaimana salah juga kalau dia berdoa dengan doa tersebut, dia tidak bersegera untuk mencari rezeki yang baik. Sebagaimana salah juga kalau pada hari itu dia tidak beramal dan amalnya sesuai dengan syariat, amal yang mutakabbalan. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yadkhulunal jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil tayr. Akan masuk ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Qari tadi, bahwasanya burung memiliki hati yang cemas, takut, khawatir. Ketika manusia datang, dia langsung terbang menjauh. Sebagaimana kemudian hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, adalah rasa takutnya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa takut lagi sombong. Di dalam hadis yang lain, di mana kemudian dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkalun
alallahi, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita jemaah, dari ucapan Rasulullah SAW ini, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah. Ini menunjukkan tawakal harus dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua, bahwasanya tawakal bisa jadi kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh tawakal pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan Rasulullah SAW, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, kehilangan makna. Ucapan Rasul ini baru kemudian bisa kita maknai dengan makna yang benar kalau di sana ada orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dan di sana ada orang yang tidak benar tawakalnya kepada Allah. Maka ucapan Rasul ini menunjukkan kepada kita kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan secara kenyataan ada orang-orang yang bertawakal kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dahulu hadis ini. Andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Ini menunjukkan salah satu yang mendatangkan rezeki atau kunci rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullah taala mengumpulkan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba muslim yang dengan sebab itu mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saya agak lupa berapa, yakni berapa amal, berapa perbuatan, tapi seingat saya tidak kurang dari 12. Di antaranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW membongkar atau meluruskan makna tawakal yang mungkin dipahami oleh sebagian orang, yakni tawakal tidak mengerjakan usaha. Rasul mengatakan, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seekor burung. Takhdu khimasan wattaruhu bitanan, di mana burung ini pergi keluar dari sarangnya di waktu pagi hari dalam keadaan perut kosong. Sudah barang tentu dia mencari makan, dan pulang di kesempatan sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ucapan Rasulullah yang terakhir ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di antara rukun tawakal adalah mengambil sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Telah kita sebutkan tadi, tawakal adalah yang pertama bersandarnya hati, bergantungnya hati secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengambil sebab yang diizinkan dan diperbolehkan oleh syariat. Tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada contoh-contoh yang sungguh menarik, yang contoh-contoh ini akan saya bawakan, yang menjelaskan bahwasanya terkadang sebab yang kita ambil telah sampai kepada titik maksimal. Titik maksimal ini sudah barang tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tetapi karena
penyerahan hati kita yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita inginkan atau hindarkan diri kita dari apa yang tidak kita sukai. Saya berikan beberapa contoh di dalam masalah ini. Sudah barang tentu contoh yang terbaik adalah contoh yang kita petik dari perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah pulang dari peperangan Zatul Riqa, sebagian ulama ada yang mengatakan ini perang Uhud, sebagian ulama ada yang mengatakan ini perang Tabuk, terlepas dari perang apa. Maka setelah pulang dari peperangan untuk kembali menuju kota Madinah, Rasul dan para sahabat berjalan dan sampai pada suatu titik lelah yang dengan sebab itu mereka memerlukan istirahat. Maka istirahatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Para sahabat menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjauh ini bukan dalam arti mereka tidak peduli, tetapi mereka tidak ingin mengganggu Rasulnya. Karena kalau mereka dekat dengan Rasulullah, maka sangat besar kemungkinan Rasul terganggu sehingga tidak bisa beristirahat sebagaimana yang beliau perlukan. Maka atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasul dan para sahabat tidur dalam keadaan lelap. Bagaimana tidak tidur dalam keadaan lelap? Mereka habis berperang dan berjalan dengan perjalanan yang sedemikian jauh untuk menuju kota Madinah dari peperangan Zatul Riqa. Kita saja jemaah, kalau habis pulang dari kampung, padahal kita naik kendaraan, naik mobil, naik pesawat, lelah sekali. Di atas mobil, di atas pesawat, di atas kereta, di atas bus kita tertidur. Padahal kita tidak habis berjihad di kampung kita. Kita tidak habis mengangkat pedang. Tidak. Lalu bagaimana Rasul dan para sahabat? Ini harus saya sampaikan agar jangan sampai di benak Anda terbayang para sahabat adalah sosok-sosok yang tidak peduli kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hikmahnya. Mengapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Rasul tertidur dan begitu juga seluruh sahabat tertidur pada saat itu? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Maka tiba-tiba kemudian terdengar suara keras yang membangunkan para sahabat. Dan mereka bersegera lari mendekati Rasul. Ternyata ada seorang musyrikin Quraisy sedang mengacungkan pedang ke leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, hilangkan pada benak kita, para sahabat tidak peduli, cuek terhadap keadaan Rasulnya. Karena saya pernah mendengar ada celaan kepada para sahabat dari arah ini. Lihat itu, para sahabat tidur meninggalkan Rasulnya, sehingga orang musyrikin Quraisy bisa-bisanya mengambil pedang Rasul dan mengacungkan pedang ke leher Rasul. Tujuan orang ini ngomong seperti itu tidak lain, goal yang mereka dan dia inginkan adalah mencela sahabat, yang dengan sebab itu gugurlah syariat Islam. Karena kita mengenal syariat Islam lewat perantaraan sahabat. Bukankah hadis-hadis diriwayatkan dari jalur sahabat? Bukankah para tabi'in menerima agama dari jalur sahabat? Bukankah tabi'ut tabi'in juga menerima agama dari jalur tabi'in, dari jalur sahabat? Kalau sahabat dicela, diragukan lagi keutamaannya, maka agama Islam ini akan runtuh. Berhati-hati jemaah terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW. Satu di antara mereka, apalagi seluruh sahabat. Bahkan mencela seluruh sahabat kekufuran.
Saya harus ulangi ini berkali-kali supaya tidak ada di antara benak, tidak ada di antara Anda semua di benaknya menganggap sahabat cuek, lebih memilih tidur daripada menjaga Rasul. Enggak, ada hikmahnya. Maka para sahabat mendekat, tetapi mereka berhati-hati berhubung pedang itu ada di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah gerak maka sangat berbahaya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrikin Quraisy ini mengatakan, "Hei Muhammad, siapa yang pada saat ini akan menjagamu? Pedang sudah di sini." Para sahabat berhati-hati, salah gerak pedang itu akan melukai Rasulullah. Siapa pada saat ini yang akan menjaga dan melindungi dirimu? Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlepaslah pedang itu dari tangan orang musyrikin Quraisy tersebut. Maka Rasul mengambil pedang tersebut sambil kemudian balas mengacungkan pedang itu ke leher musyrikin Quraisy sambil mengatakan, siapa yang sekarang melindungi engkau? Apa kata musyrikin Quraisy ini kepada Rasulullah? Hendaklah engkau berbuat baik dan melepaskan tawananmu. Maka Rasul lepaskan orang tersebut, dan orang tersebut kemudian masuk ke dalam agama Islam. Cermati ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian ditanya oleh orang musyrikin Quraisy tersebut, sekarang siapa yang menjagamu, melindungimu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di satu titik jemaah, usaha kita terbatas atau dibatasi dengan sesuatu. Tetapi bersamaan dengan itu, keyakinan kita tidak ada yang bisa membatasi. Maka pada keadaan-keadaan tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan hamba dari segala sesuatu yang tidak dia sukai, walaupun kemampuan dia terbatas. Pada keadaan-keadaan tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada hamba tersebut apa yang dia sukai, walaupun kemampuan dan sebab-sebab yang dia ambil terbatas. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda dan kepada saya, sebab yang bisa kita ambil ini terbatas. Sebab yang bisa kita ambil ini terbatas. Tetapi kemudian rasa tawakal di dalam hati kita bisa kita genjot sampai titik tidak terbatas. Rasa berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita upgrade dari waktu ke waktu sampai tidak terbatas. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa kuatnya Anda mencari uang di pasar ini? Berapa lama sih? Nggak perlu dijawab. Maksimal 8 jam, itu pun lelah. Ada mungkin yang lebih dari 8 jam ya, 12 jam. Itu pun lelahnya luar biasa. Buka kios di pagi hari jam berapa? Jam 8 atau jam 9. Baru tutup lagi di malam hari jam berapa? Jam 8, jam 9. Lelah sekali, luar biasa. Buka kios, belum lagi mencari barang dagangannya, belum lagi pembukuannya, belum lagi hitung-hitungannya setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Belum lagi permasalahan harga yang turun naik, semuanya membatasi rezeki kita dari arah sana. Tetapi bukankah keyakinan kita di dalam bab tawakal, penyerahan kita di dalam hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa membatasi, tidak dibatasi dengan jam kerja 12 jam. Sebagaimana tidak dibatasi dengan harga yang turun naik, sebagaimana tidak dibatasi dengan pembukuan yang memusingkan setiap bulannya. Apakah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati bisa terbatasi dengan hal-hal tersebut? Jawabannya tidak. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah sampai titik mengambil sebab yang maksimal,
sudah sampai titik mengambil sebab yang maksimal, Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menempuh segala macam metode, menghancurkan berhala-berhala, sempat pergi dari kampung halamannya, dari Palestina, dalam tanda kutip, bukan kabur. Ini harus kita koreksi juga. Para nabi dan rasul itu adalah sosok-sosok yang pemberani, tidak kabur, tetapi kemudian pergi ke Mekah dengan tujuan seperti yang kita ketahui pada hari ini. Lihat Mekah, luar biasa, tempat di muka bumi yang tidak pernah sepi. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang hati manusia tergantung kepadanya sebanyak kota Mekah. Nggak ada. Nggak ada. Beda dengan tempat-tempat yang lain. Anda pergi ke tempat yang paling bagus di muka bumi, sebut misalnya kota A. Setelah Anda datang ke situ, kedua kalinya Anda berpikir, ngapain lagi ke sana? Tapi kalau Anda sekali pernah menuju Mekah, hati kita terpaut untuk datang kepadanya berulang kali. Nabi Ibrahim tidak kabur dari Palestina menuju ke Mekah, enggak. Tetapi ada hikmah yang mendalam di dalamnya. Saya tidak hendak bicarakan ini. Ini pembicaraan yang lain. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim kembali lagi. Kalau kabur ya nggak balik lagi dong, menghilang. Ini namanya kalah peperangan. Tapi Nabi Ibrahim kembali lagi, setelah kembali ditangkap. Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan segenap daya upaya, mengambil sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan berhala-berhala, mengajak ayahnya dengan dalil akli, dengan dalil nakli, pergi menyelamatkan agama, membuka lokasi baru Mekah. Sudah melakukan segala macam sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Kaumnya bukannya bersyukur, menangkap Nabi Ibrahim, diikat, diletakkan di atas majanik, hendak dilemparkan ke dalam bara api. Majanik, paham majanik ya? Majanik, alat pelempar batu. Majanik, paham ya majanik? Nanti ketik di apa? Di Google, majanik gitu kayak majanik. Jadi kalau kita lihat peperangan zaman dahulu kala, ada alat pelempar batu yang batu itu terbuat dari sabut besar yang dibakar. Itu namanya majanik. Alatnya itu namanya majanik. Nabi Ibrahim telah diletakkan di sana. Sesaat kemudian hendak dilepaskan majanik itu, Nabi Ibrahim mengucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah aku menyerahkan diriku. Allah Subhanahu wa ta'ala lah pelindungku. Aku bertawakal kepadanya. Itu titik maksimal sebab yang bisa diambil oleh Nabi Ibrahim. Tapi tawakal Nabi Ibrahim, sebagaimana tawakal yang bisa kita genjot di dalam hati kita, tidak terbatas. Apa yang terjadi? Allah jadikan api dingin. Maka yang ingin saya katakan kepada diri saya pribadi dan Anda semua jemaah, kita ini makhluk yang lemah. Usaha kita terbatas, dibatasi dengan berbagai macam keadaan. Kita ini makhluk yang lemah. Usaha kita lemah, dibatasi dengan berbagai macam keadaan. Maka kemampuan kita untuk mengambil sebab itu terbatas. Akan tetapi penyerahan hati kita kepada Allah tidak. Tetapi kedua ini berjalan dengan perjalanan yang sama-sama. Andai setelah kita lakukan sebab-sebab, kita ambil sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, dan bersamaan dengan itu kita bertawakal kepada Allah, sampai pada suatu titik di mana itulah batas maksimal kemampuan kita di dalam berusaha, maka tinggal satu yang tidak bisa dibatasi, yakni rasa penyerahan diri kepada Allah. Hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya insya Allah ta'ala kesudahan yang baik untuk dirinya. Cermati bagaimana Rasulullah SAW mengumpamakan tawakal yang sebenar-benarnya bagaikan seekor burung. Allahu a'lam bissawab. Kita masih punya waktu,
3 menit sampai jam 1. Saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada yang hendak ditanyakan? Ada jemaah? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dan saya berwasiat kepada saya dan Anda semua bahwasanya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Ambil sebab-sebab yang diizinkan Allah. Jangan seseorang kemudian berusaha dari sesuatu yang haram, kemudian dia katakan, saya bertawakal kepada Allah. Ini tidak benar. Ambil sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Semampu kita, sebisa kita. Adapun bersandar hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap saat harus kita hadirkan. Setiap saat harus kita perbaharui. Apabila kita mampu, setiap saat juga kita perkuat rasa penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila terkumpul dua hal ini, maka hasil yang baik hanya untuk orang-orang yang bertawakal di dunia dan di akhirat. Makanya ketika menyebutkan tentang faidah tawakal, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan memenuhi kebutuhannya. Bukan hamba, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji atas orang-orang yang bertawakal untuk memenuhi kebutuhannya, keperluannya, lalu atas hamba yang beriman, apakah memerlukan janji dari selainnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongan saya yang terakhir itu, apakah kita memerlukan janji dari yang selainnya? Sudah barang tentu jawabannya tidak. Karena Allah yang berjanji kan. Kalau Allah yang berjanji, sudah barang tentu kita tidak membutuhkan janji siapapun. Betul? Iya. Ini harus saya lengkapi ya, agar jangan sampai kemudian nampaknya pertanyaan menggantung tidak ada jawabannya. Tapi itu namanya uslub dakwah. Baik.